Saudara saya ini Evangelis Effendi Usman langsung berangkat mendengar kabar saya kecelakaan mobil yang sangat parah sekali saudara ya. Itu keluar asap. Saya melihat itu bannya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para polikardus ini teman-teman, memang susah ya nampaknya untuk bertobat. Bahkan azab Allah begitu nyata, ya begitu nyata menimpa mereka dan masih diberi kesempatan, itu pun tidak membuat mereka tobat. Apalagi kalau kita lihat barisan para murtadin-murtadin ini yang memang dijadikan garda terdepan, dijadikan ujung tombak oleh para polikardus dalam menyesatkan umat muslim, dalam memurtadkan umat muslim. Kita tahu ya, memang di kekristenan, di gereja, para murtadin itu diberikan tempat spesial, diberikan tempat yang sangat luar biasa. Bahkan kalian bisa lihat kalau ada murtadin dari Aceh, dari Madura, dari Padang, dari daerah-daerah yang identik mayoritasnya Islam, itu selalu dijadikan garda terdepan, dijadikan tokoh utama. Bahkan dengan gampang bisa jadi pendeta. Tante Louis Prasetyo itu sampai kebingungan. Dia sekolah setengah mati. Ya, sekolah di STT. Begitu tamat, jadi sarjana teologi, pelayanan di gereja mulai dari bawah. Nggak ucup-ucup langsung jadi pendeta. Tapi kalau murtadin, itu bisa auto teman-teman. Auto dapat panggung utama di gereja. Bahkan ada sebagian langsung jadi pendeta. Kan gitu. Antara dua, mau jadi pendeta atau mau jadi misionaris di daerah-daerah, di lapangan. Dan itu yang dilakukan oleh dua murtadin ini, yaitu Jamal Dodi Pasaribu dan Effendi Usman. Atau teman-teman lebih kenal dengan nama si Anak Durhaka atau Pendi Aceh. Dia pakai nama panggung Pendi Aceh. Jadi kalau kita melihat dua orang ini adalah salah satu orang yang sangat sering menghujat dan menyinyiri agama Islam, menghina agama Islam dalam menyebarkan ajaran mereka. Karena produk mereka ini susah laku kalau tanpa menjelekkan Islam. Kan begitu. Biar produknya kelihatan laku, mereka harus menjelekkan agama lain. Ini yang bahaya sekali. Dua orang ini dari dulu keliling masuk ke pedalaman-pedalaman mempengaruhi umat muslim. Kalau saya bilang ini dua hantu gentayangan ya. Target mereka adalah bagaimana memurtadkan orang sebanyak mungkin. Saya nggak tahu siapa di balik layar mereka berdua, tetapi kalau kita lihat pergerakannya, apa yang mereka lakukan, ini nampaknya memang kekuatan besar. Karena dua orang ini aktif sekali teman-teman. Ini saya sampaikan ya, aktif sekali. Dua orang ini nggak punya pekerjaan lain selain jadi misionaris. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin nih? Secara hitungan manusia, mereka sanggup setiap hari turun ke pelosok-pelosok kalau bukan ada yang menyokongnya, bukan ada yang membantu mereka. Ngeri teman-teman. Dua orang ini termasuk sangat aktif ya, aktif sekali memurtadkan orang. Apalagi kalau mereka dengar ada yang mualaf. Contohnya di Mentawai, ngamuk mereka. Langsung mereka datangi orang-orang di Mentawai untuk coba mereka pengaruhi supaya kembali menyembah anak orang. Ya. Kalian bisa lihat konten-kontennya. Dan sekali lagi yang mau saya garis bawahi, ini adalah bagaimana Jamal Dodi sudah diberikan kesempatan oleh Allah, tetapi tetap tidak mau bertobat. Kesempatan apa itu? Masih diberikan, ya, nyawa, masih diberikan napas sampai detik ini, padahal baru saja mengalami kecelakaan. Nanti kita akan bahas itu. Kalian bisa lihat bagaimana channelnya. Ya, para mualaf sudah kembali ke jalan yang lurus. Mereka datangi kampung tersebut, ya, mereka bawa bantuan, mereka bawa hal-hal yang bisa membujuk orang-orang ini supaya kembali. Kan begitu. Nanti mereka bilang, saya juga dari Islam. Islam tuh begini-begini, kalian nggak tahu kan? Nah, karena kalian awam nggak tahu. Jangan sampai terpengaruh gitu kan. Nah, itu yang mereka jual dari dulu ini, dua orang ini. Ya, dan kita tahu
baru-baru ini ya, dia selamat dari sebuah kecelakaan fatal. Dan kita lihat dulu. Bagaimana uh, awal terjadinya kecelakaan? Ya, cukup luar biasa ya, saudara yang terkasih, pertolongan Tuhan yang saya seharusnya merasa eh tidak mungkin saya hidup lagi. Tetapi Tuhan berencana baik. Tuhan hidupkan saya kembali dan saya bertemu dengan sahabat saya, saudara saya. Luar biasa kasih dahsyatnya. Saudara saya ini Evangelis Setediusman langsung berangkat mendengar kabar saya kecelakaan mobil. Ya sangat parah sekali saudara ya. Itu keluar asap. Saya melihat itu bannya sudah copot saudara ya. Bahkan keadaan mobil sangat luar biasa riksaknya. Dalam perjalanan saya pulang memang sudah saya merasa, beberapa hari istri juga merasa ya punya firasat yang tidak baik. Iya, punya firasat yang tidak baik. Lalu pagi setelah saya menginap di sebuah hotel di Rantau Prapat, saya berangkat. Masih pagi-pagi sekitar menjelang pukul 11 siang. Saya ingin memotong menyalip sebuah mobil. Saya pikir mobilnya ini ya cuman satu, cuman salib begitu saja selesai. Rupanya di depannya masih ada lagi berdempet-dempet mobil, bahkan trailer gitu ya. Berdempet-dempet. Saya mau menyalip kiri nggak bisa, terpaksa ini mobil saya gas supaya cepat menyalip mobil yang panjang ini. Saya salip mungkin 100 lebih itu kecepatannya saudara. Saya pacu terus karena jalannya lurus gitu ya. Saya udah melihat dari jauh tidak ada mobil, sepi memang. Pas mau menyalip truk panjang terakhirnya, saya terkaget. Ternyata tiba-tiba muncul sebuah bus antar lintas Sumatera yang kita kenal dengan ALS. Langsung kami adu kambing. Dah. Sebelum adu kambing, saya berpikir begini ya, sebelum beradu muka mobil saya dengan bus ALS ini, saya berpikir ternyata saya matinya kecelakaan juga, persis kayak adik saya pikir. Ya Tuhan, saya pikir gitu ya. Saya teringat juga itu, nggak bisa lagi kita bertemu penginjilan saudaraku ya. Kalau saya meninggal nggak bisa bersama lagi dengan beliau ya. Jadi tuh begitu terjadi, saya kaget. Ternyata saya darah semua di sini banyak. Ya, banyak sekali di sini. Di mobil itu banjir darah. Aspal di aspal gitu ya. Tapi saya masih sadar di situ ya. Saya cari surat-surat mobil, saya cari tas, handphone. Saya takutnya lebih saya takut hilang. Saya buka pintu sebelah kanan udah tidak bisa, udah terjepit. Akhirnya saya bukalah pintu mobil sebelah kiri. Ternyata bisa. Saya melompat, barok banyak sekali. Saya minta tolong ke banyak orang. Orang berkata, belum boleh, tunggu datang polisi. Saja gitu ya. Saya berumuran semua. Saya minta tolong kepada pengemudi bus aerosnya. Mereka berkata, gimana mobil saya? Saya lihat kaca mobilnya sudah pecah. Karena mobil kan besar ya. Melawan mobil kecil kayak mobil saya ini, MPV ya. Uling. PP Cocktail TB hancur remuk gitu. Dia bertanya gimana? Ya mobil saya gimana? Saya peluk lagi pengemudi LS ini. Maaf bang, saya pikir gak ada tadi mobil waktu saya menyalip sepanjang itu, saya bilang. Sambil saya berlumuran gitu ya. Saya minta tolong orang. Gak ada orang nolong, semua orang memoto, kamera video gitu ya. Bagi hantarkan saya ke rumah sakit. Orang berkata belum boleh pak, polisi belum datang, nggak boleh bapak ke rumah sakit. Jadi tidak ada yang menolong saya. Tapi saya panggil Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dahsyat saudaraku ya. Kalau nama Bapa Yahweh itu dipanggil, Yesua Hamasya itu ada kuasa. Amin. Iya, waktu saya dua gitu ya. Memang saya terlihat ini lahir hidup saya, tapi langsung Tuhan Yesus. Tuhan lindungi saya. Amin. Apa?
nama Bapa Yahya kita, Yeshua HaMashiach. Saya hanya panggil Yeshua HaMashiach. Saya panggil, wah, saya masih ingin memberitakan Injil dengan sahabat saya, Effendi Usman. Kalau saya meninggal duluan, Tuhan, masih banyak jiwa belum diselamatkan. Saya nggak tahu mau telepon siapa lagi, menghubungi siapa, saya nggak tahu. Saya hanya berpikir begini ya, kalau saya itu habis darah, saya bisa kehabisan. Kalau keluar terus kan, karena dari sini keluar, dari sini keluar, dari hidung keluar, dari mulut keluar terus. Di dalam mulut saya ini menggumpal-gumpal. Sampai saya buang gitu ya. Karena menggumpal penuh lagi dalam mulut saya. Akhirnya saya terpaksa mengirim gambar video WA kepada istri saya. Jadi orang yang saya hubungi itu, yang benar-benar saya hubungi adalah istri saya dan beliau. Saya hubungi, saya kirim gambar, minta doa gitu ya. Dan pada saat itu istri saya bertindak ya, karena saya nggak tahu lagi lapor kemana, orang pun nggak ada. Akhirnya saya dibawa oleh puskesmas. Jadi dia laga kambing ya, mobilnya laga kambing dengan sebuah bus ALS. Dan itu adalah kecelakaan yang cukup mengerikan kalau kita lihat dari kerusakannya. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan buat satu manusia ini untuk bertobat. Dan saya yakin ini adalah ya sebuah tanda agar orang ini bertobat, apalagi nenek moyangnya, kakeknya gitu kan. Kalau benar dia dari murtadin, artinya kakeknya Islam gitu kan. Dan mungkin kakeknya punya buat amalan di mana kakeknya itu berharap semua keturunannya itu tetap istiqomah dalam Islam, tetapi yang ini melenceng. Sehingga masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi dia malah lihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya mau sedikit cerita teman-teman. Kecelakaannya itu terjadi di awal bulan ini, kurang lebih mirip ya dengan saat saya sedang ada misi ke Bromo, mengunjungi silaturahmi dengan saudara-saudara mualaf yang ada di desa-desa di Bromo. Saya pergi sama Kores, Jamal Dodi ya juga sama, baru pulang dari penginjilan. Dan saya sendiri itu juga mengalami sebuah kecelakaan teman-teman. Bagi yang udah ngikut dari awal bulan mungkin tahu ya. Saya jam 12 malam, tiba-tiba gas saya hilang. Lagi kencang-kencangnya tiba-tiba gas hilang. Rupanya putus tali klos. Ya, tali klos putus tiba-tiba teman-teman. Bayangkan. Itu bisa dibilang kan hal yang tidak bisa kita prediksi. Mobil rusak seperti itu kan satu hal yang ya di luar kendali kita gitu. Gara-gara putus tali klos. Walaupun sebenarnya bulan lalu waktu saya servis, mekanik sudah ingatkan, ini harus diganti Pak gitu kan. Cuman saya pikir nanti servis sekali lagi baru saya ganti. Karena saya ganti yang lain gitu. Dan uang kita juga terbatas, ya, budget kita terbatas, jadi kita utamakan kayak rem dan sebagainya dulu. Ganti oli gitu. Tali klos nanti aja lah sekali lagi. Rupanya di tengah jalan hadapi masalah. Saya mendapatkan komentar dan juga beberapa orang ya yang WA gitu kan dari golongan sebelah mengatakan mampus, azab Yesus, siapa suruh kamu islamisasi ke Bromo gitu kan. Mereka tuduh kita melakukan islamisasi padahal kita silaturahmi dengan saudara-saudara mualaf kita. Beda dengan mereka, menjanjikan hadiah kepada orang yang masih beragama Islam. Kalau orang sudah murtad kamu kasih hadiah, ya, kamu berikan oleh-oleh, nggak ada masalah. Tapi jangan orang itu masih Islam, kamu tawari. Itu yang nggak boleh. Kamu jual agama sambil kamu bungkus hadiah. Itu dilarang, teman-teman. Kalau kita nggak islamisasi. Islamisasi itu misalnya ada orang Kristen, kita tawarkan, yuk pindah Islam, nanti kamu dapat ini, dapat itu. Ya. Kita berikan hadiah-hadiah kepada orang yang masih Kristen, supaya dia cepat untuk pindah ke Islam. Enggak teman-teman, kita nggak melakukan itu. Kita silaturahmi kepada orang yang memang sudah memeluk Islam, sudah mualaf. Kalau yang Kristen nggak pernah kita kasih hadiah, yang ada kita kasih pemahaman. Kita ajarkan kebenaran. Seperti itu ya. Jadi kita kembali kepada kecelakaan yang menimpa Jamal Dodi. Para pendukungnya menghina saya. Ngata-ngatain gara-gara mobil saya rusak saat perjalanan. Rupanya junjungan mereka, jagoan mereka, pujaan mereka,
malah mengalami kecelakaan yang notabene ini murni kesalahan dia. Betul nggak? Dia mau lewati mobil, artinya dia ngebut. Betul nggak? Dia ngebut, mau lewati banyak mobil. Begitu dia lewati satu, rupanya masih ada mobil-mobil yang lain. Dia bukan langsung melepir ke kiri, ya istilahnya kembali ke barisan, enggak. Langsung dia malah makin mengencangkan mobilnya supaya bisa terobos itu semua yang lagi antri. Ya, mobil itu kan lagi istilahnya lagi iring-iringan. Dia mau coba terobos semua. Sehingga di depan sudah ada bus ALS yang menyambut dia. Terjadi adu kambing, laga kambing. Siapa yang salah? Coba saya tanya, teman-teman lah yang ngerti yang namanya tatar tertib lalu lintas. Siapa yang salah? Kamu potong ya seperti itu dan laga kambing, kamu yang salah. Kita kan kalau mau terobos, oke, udah terobos 1-2, udah nggak sanggup, ya udah melepir. Kalau memang nggak bisa, ya udah jangan dipaksa. Toh kamu juga bukan lagi apa ya, lagi dikejar atau apa gitu kan? Oh kalau nggak sampai dalam waktu sekian akan ada hukuman gitu, enggak kan? Kamu lagi dalam misi penginjilan, kenapa harus buru-buru seperti itu? Dengan cara nyetir ugal-ugalan seperti itu, kamu mencelakai orang lain. Betul nggak? Kalian bisa bayangkan kalau yang dia tabrak bukan bus ALS. Misalnya yang dia tabrak adalah motor ataupun mobil lain. Meninggal orang gara-gara dia. Dan saya yakin yang di bus ALS pun, itu pasti ada yang cedera gitu kan. Tiba-tiba tabrak, ya mereka nggak pakai safety belt kan. Yang di bus itu kan banyak kan orang nggak pakai sabuk pengaman. Ya pasti telontar juga gitu. Kejedut juga kepalanya. Kamu mencelakai orang. Aduh, saya kalau lihat orang-orang ya, dalam misi penginjilan kok kelakuan seperti ini, memalukan. Banyak orang nanya sama saya, kenapa nggak memperdalam sehingga bisa jadi ustadz dan sebagainya. Ya karena saya sadar gitu. Banyak hal yang saya juga belum bisa. Saya termasuk nyetir itu agak ugal-ugalan. Ya, agak teman-teman. Tapi kita lihat sikon. Kalau kita sedang dalam, ya, misalnya contoh, saya lagi temani Ustadz Wafi. Ya kita juga jaga gitu kan. Karena yang kita bawa adalah seorang ustadz. Jangan sampai nanti jadi batu sandungan. Jangan nanti cara kita mengemudi malah disangkut pautkan dengan agama. Kita bisa lihat kondisi, tapi manusia satu ini nggak bisa. Terus waktu tabrak dia sempat berpikir bahwa dia akan meninggal ya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah mengalami hal seperti itu. Tapi banyak orang bilang di saat jantung kita lagi sangat kencang berpacu, maka kita merasa waktu itu 1 detik itu seperti 10 detik, agak panjang. Masih sempat bisa flashback banyak hal. Ya mungkin gitu kan, terflashback sama dia. Bagaimana dosa-dosa yang sudah dia lakukan selama ini, apa saja yang sudah dia kerjakan. Tapi malah bukan bertobat. Yang lucu apa? Dia malah mencari surat-surat mobil dulu. Saya baru tahu ada orang kecelakaan yang pertama dia lakukan cari surat-surat mobil dulu. Aneh gitu. Apalagi kamu nabrak, bukannya kamu lihat yang kamu tabrak itu gimana. Kita kalau kecelakaan yang kita buat, kita yang salah, pasti kan kita cek dulu korban kita tuh gimana. Terus kita gimana? Ini cari surat-surat, aneh juga deh ya. Mungkin takut ketahuan kalau mobilnya bodong atau apa gitu. Terus dia bilang nggak ada yang nolongin dia, yang ada semua malah ngevideoin dan ngefoto. Nah, ini sikap yang saya rasa kurang pantas ya. Dan saya sampaikan juga, entah kenapa makin kesini rasa empati kita tuh agak berkurang. Orang sekarang kalau ada kecelakaan yang dia dual lakukan, foto, video, masukkan ke medsos. Bukan nolongin orang dulu. Ini nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh. Ada orang kecelakaan bantu. Ya, jangan malah di videoin gitu. Dia bilang waktu kecelakaan dia panggil Yesus gitu kan. Loh, kamu panggil Yesus, mana Bapak dan Roh Kudusnya gitu. Kadang-kadang kita bingung lihat orang Kristen. Kalau berdoa, doanya sama Yesus. Mau kecelakaan, oh Yesus gitu. Tolong saya. Loh, Bapak sama Roh Kudusnya mana? Bukankah Anda Trinitas? Walaupun saya nggak tahu ya Jamal Dodi ini Trinitas atau tidak. Karena dia nggak pernah diskusi tentang teologi. Dan saya yakin pengetahuan dia tentang teologi juga seperti coten-coten yang lain. Seperti Polycarpus yang lain. Akan jadi blunder. Karena memang menjelaskan Trinitas itu akan membuat orang sakit kepala.
Jadi memang banyak orang Kristen sampai sekarang, ya, mayoritas orang Kristen tuh kalau ditanya berdoa sama siapa, ya Yesus. Mana Bapa dan Roh Kudusnya? Oh enggak, dalam Yesus gitu. Ya, semua dipaketkan dalam Yesus. Tapi begitu ditanya Tuhannya, apakah Yesus atau Trinitas? Trinitas. Nanti putar-putar sampai sampai kiamat lah, biasa itu. Terus kita harus flashback lagi, siapa ini Jamal Dodi? Ya, Jamal Dodi ini adalah murtadin yang dari dulu suka sekali mengolok-olok agama Islam, suka sekali mengejek, ya, suka sekali menjelekkan agama Islam. Dan yang saya sampaikan ini bukan tanpa sebab. Saya sudah cukup lama mengikuti sepak terjang yang dilakukan oleh para murtadin ini, termasuk Jamal Dodi. Bahkan sebelum, ya, Jadid HMC, masih channel yang lama, Hidayah Mualaf Channel, yang disita oleh pihak kepolisian sampai detik ini, ya, belum beres-beres. Itu saya sudah bahas Jamal Dodi ini. Sudah bahas bagaimana dia sering sekali melontarkan sarkas-sarkas, ya, sindiran kepada Islam, mengejek-ngejek Islam, dan ya banyak sekali lah teman-teman. Mungkin saya kasih contoh aja lah ya, yang baru-baru nih. Dan bukan hanya di Samosir ya, di daerah-daerah khususnya daerah-daerah Kristen, meskipun saudara pindah agama jadi mualaf, saudara tidak diusir dari kampung saudara. Saudara tidak pernah dikatakan, kalau sudah mualaf tidak boleh lagi jadi orang Batak. Kalau sudah mualaf tak boleh lagi jadi orang Manado. Pergi, diusir. Tidak ada pernah terjadi hal seperti itu. Ya berbeda kan dengan saudara kita orang Aceh, orang Padang, itu sering kita lihat ya hal-hal begitu. Mereka live saja di TikTok, live di apa tuh. Awas kok kalau pulangnya habis holol darahmu. Bayangkan. Ibu muslim itu kita ini mengakui tidak pernah hal-hal seperti ini terjadi sebelumnya. Nggak pernah. Di Tanah Batak itu sahabat, bagaimana saudara muslim itu sangat dihormati. Makanya di Sumatera Utara itu nggak pernah ada terjadi penggerudukan masjid. Ditanya izinnya, hei, mana izin azan? Mana izin pengajian? Mana izin tilawatil Quran? Nggak pernah sahabat ditanya begitu. Berbeda dengan orang Kristen. Saudara lihat banyak tuh video. Doa rosario saja ditanya izin. Begitu tak ada izin ditikam. Itu kan ada beredar tuh videonya sahabat. Banyak kejadian. Izin doa, rumah doa, orang mau berdoa, izin kebaktian, digeruduk. Perlakuan-perlakuan begitu beredar di internet. Beberapa tahun yang lalu saya sudah sering menyampaikan sahabat kepada pemerintah kita, kepada polisi, kepolisian yang terhormat, kepada TNI yang terhormat, kepada pihak keamanan yang terhormat yang kita cintai, yang kita sayangi di Indonesia. Tolonglah perlakuan-perlakuan ketidakadilan ini segera ditindak. Penutup gereja harus ditangkoi. Kita sudah ngomong begitu. Kenapa? Untuk menghindari balas-membalas ini saja. Karena saya melihat di grup-grup Facebook, di grup-grup WA itu heboh. Begitu ada gereja ditutup, orang Kristen ditanya izinnya, heboh. Mereka berkata, gimana kalau kita balas? Iya. Mereka tidak semua orang Kristen itu menjadi pelaku firman, saudara. Ada juga mereka masih hidup dalam daging yang maunya membalas, walaupun itu dilarang Alkitab. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ada juga mereka yang masih belum mampu, belum kuat roh mereka untuk menerima kebenaran itu. Meskipun mereka Kristen. Sehingga mereka punya niat untuk membalas. Saya takutnya suatu saat kalau hal-hal begini dibiarin terus. Nah, yang mualaf pun nanti bisa kena usir dari kampung. Bayangkan kalau para murtadin tidak diperbolehkan pulang kampung halamannya ke asalnya. Seperti murtadin Aceh, murtadin Minang atau Madura gitu, nggak boleh pulang. Ini daerah-daerah Kristen juga akan melakukan hal yang sama. Mualaf diusir. Iya. Suatu saat kalau penggerudukan gereja ini terus dibiarkan, bisa saja nanti suatu saat saudaraku ya, kita jauhkan lah, kita berdoa supaya jangan terjadi. Suatu saat Islam kumandangkan azan di Tanah Batak sana, ditanya izinnya, mana izin azan? Bayangin saudara, kalau hal seperti itu terjadi di bangsa kita ini, bubar Indonesia ini saudara. Apalagi keberpihakan, terus saja negara ini mau Palestina, Gaza terus. Menista-nista tanah suci, agama lain, bintang Daud dibiarkan dihina-hina. Ini saudara ketidakadilan. Tanpa menghormati tanah suci agama lain. Jika hal ini terus dibiarkan, ingat saudaraku, ingat Pak pemerintah, Indonesia bisa bubar. Kota-kota Kristen, provinsi-provinsi Kristen yang ada di Indonesia ini, mereka akan referendum bisa minta merdeka.
kalau ketidakadilan ini terus dipertontonkan. Iya, apalagi ada ustadz kan ngomong, kalau Anda tidak mau bela Palestina, keluar dari Indonesia. Wah, ini makanan empuk ini, sahabat. Pernyataan yang menjadi makanan empuk bagi orang Kristen. Keluar dari Indonesia berarti merdeka. Kalau merdeka gimana? Gak usahlah Tanah Batak merdeka. Pisah saja dari Sumatera Utara, dari Medan. Saya nggak tahu Medan akan jadi apa. Mohon maaf, sahabat. Karena tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Utara ini semuanya itu kan mayoritas Kristen. Danau Toba, Tanah Karo, itu kan mayoritas Kristen. Pulau Nias sana, Teluk Dalam sana kan. Nias itu indah sekali. Janganlah terus orang Kristen ini diperlakukan tidak adil, dianiaya terus. Lama-lama mereka juga gerah. Mereka juga bisa tidak sabar juga mereka. Kalau sempat Pulau Nias minta jadi provinsi atau merdeka, Tanah Batak minta merdeka atau menjadi provinsi. Bayangkan. Kota Medan yang dianggap kota besar, coba lah saudara bayangkan. Sedih nggak? Sedih. Karena orang luar negeri sana, saudara, orang barat sana lebih banyak mengenal Lake Toba, Danau Toba, atau Teluk Dalam sana, tempat berselancar terbaik dunia. Orang lebih tahu itu, daerah-daerah itu. Makanya saya katakan ya, orang Padang, orang Aceh, orang Minang itu nggak boleh melakukan ketidakadilan khusus dalam hal agama, nggak boleh. Karena apa? Orang Padang merantau. Kasihan itu para perantau yang jual nasi Padang, jual soto, jual apa itu di perantau. Tiap hari ketar-ketir mereka. Kalau mereka lihat di kampung halaman mereka itu ditutup gereja, orang Kristen dipersekusi. Mereka yang merantau itu ketar-ketir, sahabat. Iya, karena sudah pasti ditanyai, gimana itu di kampung Uda kok, Ajo kok. Itu orang Kristen di sana dipersekusi. Akhirnya apa saudara? Orang merantau itu malah mengolok-olok Islam. Itulah agama kami ini, Pak. Bikin malu, bikin malu, bikin malu. Untuk apa? Untuk dia supaya nyaman tetap cari nafkah di daerah-daerah Kristen. Saya percaya itu bukan hanya Tanah Batak, di Manado pun ditanyai itu. Ketir-ketir, sahabat. Makanya orang-orang perantau itu tidak boleh, suku-suku perantau tidak boleh melakukan hal ketidakadilan. Orang Aceh lah contoh. Banyak itu mie Aceh di mana-mana kan. Tidak boleh orang Aceh, orang Padang itu melarang orang Batak jualan babi panggang kalau di daerah saudara. Di Padang juga nggak boleh dilarang. Kenapa? Karena itu makanan adat, makanan kesukuan. Sama kan dengan orang Padang, orang Aceh juga. Bawa nama rumah makan Padang. Makanan adat, makanan kesukuan Anda bawa ke daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia ini. Apakah terjadi komplain, terjadi permasalahan? Nggak pernah kan selama ini, saudara. Nggak pernah. Nah, bagaimana jika hal yang sama dilakukan orang kepada Anda? Gitu, dilarang makanan adat Anda dibawa ke daerah Anda. Coba ini pertanyaan besar. Kalau main egoisan begitu semua orang bisa. Makanya saya katakan, kalau untuk marah, untuk menggerudu orang, untuk memenjarakan orang, mempersekusi orang, tak ada hebatnya. Tak ada hebat orang begitu, sahabat. Mana saudaraku? Sangat kita sayangkan makanan selezat ini, daging senikmat ini diharamkan. Saya sangat menyayangkan. Ya, sangat kita sayangkan. Ini makanan paling lezat, makanan raja, makanan paling nikmat. Kenapa diharamkan? Nggak boleh haramkan. Ya, jangan diharamkan. Apa yang sudah dihalalkan jangan engkau lagi haramkan. Ya. Apa yang sudah dihalalkan jangan diharamkan. Enak sekali. Enak, sangat enak. Saya kurang sebenarnya, tapi janganlah tambah lagi, tidak boleh saudaraku ya. Ya. Kita harus. Mahal juga kan? Mahal juga. Sebenarnya itu hanya framing saja, bilang jangan rakus. Cuman karena mahalnya kita nggak mau tambah. Jangan tambah Bapak, mahal juga Bapak. Mahal, benar. Mahal ini saudaraku, mahal. Ini bagus nih komentarnya ya. Mahal, jadi tidak usah lah. Orang Albek ya, orang Islam makannya bersih katanya. Mereka makannya bersih benar ya. Tapi mulut kalian itu kotornya minta ampun. Ya. Mulut kalian itu sangat kotor. Ketika kamu bilang kami itu makanannya makan bersih, tapi kalian tidak sadar perkataan kalian itu lebih jorok, kotor, ya, menyakitkan hati orang, menyakitkan pikiran orang, iri hati, dengki,
Tapi kalau kalian sudah makan bui, Kalian jadi lemah lembut seperti bui, dagingnya yang lembut. ya, Kalian jadi renyah dan gurih, sifat-sifat kalian, buah kalian itu jadi renyah dan gurih. Karena apa? Serenyah bui itu enak sekali. enak sekali. Makanya saudara perlu tahu, tak ada orang pemakan babi itu geruduk rumah orang. Kayak Ya. baru-baru ini ya, gereja Paskah digeruduk, ya kan? Belum kejadian itu, tak ada. Walaupun makanannya bui, tidak, kelakuan tidak bui. Orang yang makan bui, kelakuan tidak bui. Ya, banyak orang tidak pernah makan bui, tapi kelakuannya seperti bui. Ya, Suka seruduk rumah orang, seruduk, suka seruduk ibadah orang, suka sebentar kawin kayak bui kan? sebentar kawin kayak bui. Iya, betul itu. Ya. Orang makan bui saja, kelakuannya itu baik, tidak menghina, tidak mengolok-ngolok, tidak mencaci maki. Kalian tidak makan bui, tapi kelakuan kalian seperti bui. Sikit-sikit holol darah. Sikit-sikit holol darah, sikit-sikit begono, sikit-sikit begini. Makan bui dulu biar enak. Nah, jangan lupa kasih kopi. Jangan lupa kasih kopi Bapak Ibu. Betul. Coba saudara cek, adakah orang pemakan bui yang guru orang lagi ibadah mempersekusi orang? Tak ada. Sikit-sikit penjarakan orang, sikit-sikit naik bela agama, naik darah tinggi, tak ada. Itulah hebat. Bui apa Bang JDP? Oh, bui itu bahasa ini ya, saudara kita orang Aceh. Bui artinya babi. Ya, bui itu artinya babi. Ya, bui artinya babi. Ini ada mungkin yang nggak tahu ya, kita jelasin. Bui. Jadi kalau ada komen-komen bui, BUI itu artinya babi. Bukan artinya ini ya, beli. Buy one get one, bukan itu. Bui one get one. Beli satu gratis satu, bukan itu artinya. Ya, kalian dengar sendiri kan? Dia sering sekali menghina juga, oh orang Islam dari kecil dididik untuk membenci Kristen. Ya saya dulu murtadin, waktu kecil saya dididik untuk membenci orang Nasrani. Nah, mereka seperti itu kelakuannya. Sering sekali. Konten-kontennya adalah konten-konten pemecah belah. Konten-konten provokasi. Konten-konten yang membuat kegaduhan. Begitu juga dengan mereka kalau turun ke lapangan. Yang diajarkan adalah kebencian. Kan gitu. Kalau nggak adu domba. Dia bilang nggak ada pernah penggerudukan masjid di Tanah Batak. Beda dengan orang Islam. Kalau dia mayoritas, kita digeruduk. Kita dilarang, kita ditikam saat lagi doa. Halo? Apa nggak bosan playing victim? Apa nggak bosan kalian memfitnah Islam? Ceklah kebenaran. Bukankah kalian itu konten kreator? Bukankah kalian sering turun ke lapangan untuk penginjilan? Kenapa nggak bisa turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran? Kalau untuk penginjilan cepat mereka. Ada biayanya. Langsung jalan. Tapi untuk ngecek kebenaran kenapa nggak ada? Saya pernah ya menantang Jamal Dodi beserta Effendi Usman. Waktu itu ada satu tempat mau jadi gereja. Mereka cuma kurang 6 tanda tangan. 6 kartu keluarga lagi teman-teman. Supaya izin mereka komplit. Saya sampai bilang, kenapa nggak Jamal Dodi sama Effendi Usman sewa satu rumah di situ? Wak Labu sewa, Pak Bom Bom sewa, pindah ke sana sementara. Ya. Pindah jadi warga sana, sewa rumah di sana, ganti KTP biar jadi warga sana, supaya bisa bantu pendirian gereja tersebut. Itu kan solusi. Itu solusi. Daripada cuma fitnah sana, fitnah sini, provokasi sana, provokasi sini. Kenapa nggak membuat tindakan nyata? Betul nggak? Terus dia bilang, jangan sampai Nias dan Tapanuli jadi provinsi sendiri. Loh, bukankah Nias dan Tapanuli memang dari dulu pengen jadi provinsi sendiri? Silakan dicek ya. Wacana pembentukan 2 provinsi ini udah dari dulu. Kalau jadi negara sendiri, ya silakan. Kalau mau memberontak seperti yang dilakukan oleh KKB Papua kan gitu. Apakah mau seperti itu? Ya kalau mau ya silakan. Itu kan pilihan hidup kalian. Mau memberontak. Padahal jelas di tanah Tapanuli sendiri, apakah itu mayoritas Kristen? Apakah itu semua Kristen? Silakan dicek. Setahu saya, Islam yang Batak dan Kristen yang Batak ya, Batak Kristen itu udah 50-50 sekarang. Udah tipis sekali.
Bahkan hanya masalah waktu sebelum Islamnya yang lebih besar. Kalau kita lihat data pertumbuhannya. Kan gitu. Silakan dicek. Terus dia bilang nggak ada orang yang makan babi geruduk orang. Halo? Sejak kapan lah? Nggak ada orang makan babi geruduk orang. Kalian pikir berapa banyak masjid-masjid yang dilarang di daerah-daerah tertentu? Kita lihat bagaimana di Papua. Pernah ada pelarangan masjid juga. Cuman kami kan nggak lebay. Kalau memang nggak memenuhi syarat, ya sudah, nggak paksain gitu. Padahal di situ kalau nggak salah memenuhi syarat. Jumlah orangnya cukup. Karena nggak ada ya, saya nggak pernah menemukan. Koreksi saya kalau salah. Ya, silakan teman-teman Kristen juga cek. Nggak pernah ada masjid yang dibangun sebelum ada jemaat. Nggak pernah. Karena untuk membangun masjid tersebut, itu adalah hasil gotong royong jemaat yang ada di sana. Masjid beda dengan gereja, apalagi Protestan. Pendeta, sinode, keluar duit duluan. Oke, kita mau buka di sana. Oke, sinode keluarin. Pendeta keluarin. Untuk mendirikan gereja itu. Walaupun belum ada jemaat. Keluar uang sendiri. Nanti udah mulai bangun, baru dari jemaat. Kalau kami beda. Jemaat dulu. Jemaat dulu baru bangun masjid. Bahkan banyak ya. Mau dirikan masjid sampai 6 tahun, 7 tahun baru siap. Karena memang uangnya ngucurnya pelan-pelan gitu. Betul nggak? Masjid tuh paling sering tuh. Udah bangun dulu sedikit. Nanti udah tambah jemaatnya. Ya, ada uangnya, baru tambah lebar. Buat tingkat kedua. Cicil, bertahap. Karena prinsip masjid untuk umat, dari umat. Kan gitu. Semua dari umatnya sendiri. Yang ada di sekitar situ, bukan dari Jakarta, dari Bandung, tiba-tiba kirim untuk yang di Padang. Ya nggak gitu konsepnya. Mereka dulu yang berusaha, baru nanti bantuan dari luar. Kalau memang nggak sanggup kan ada bantuan-bantuan. Tapi ada dulu jemaatnya. Kalau nggak, ngapain dirikan masjid kalau nggak ada jemaat? Toh bisa sholat juga di rumah. Betul nggak? Oh, nanti nggak bisa berjamaah kalian. Siapa bilang? Berjamaah nggak harus di masjid. Bisa di musola, bisa di rumah. Ya, sejak kapan gitu? Islam tuh simple. Dan kami nggak suka lebay-lebay gitu. Mohon maaf. Ya, kalau masalah geruduk-geruduk, padahal sudah kita berkali-kali hadirkan bukti. Apa biang keroknya? Apa masalah yang terjadi? Harusnya kan sama-sama introspeksi diri. Harusnya sama-sama sadar lah. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan buat Jamal Dodi, sekali lagi, ambil hikmah dari kecelakaan yang terjadi pada Anda. Apakah ini tanda bahwa Allah masih cinta kepada Anda? Sayang kepada Anda? Karena nggak pingin keturunan dari kakek Anda yang mungkin ya sifat kelakuannya luar biasa. Jangan sampai anak cucu kita ada yang murtad kan gitu. Kenapa nggak pikir seperti itu? Anda masih diberi kesempatan. Tobatlah selagi sempat. Tobatlah. Itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua. Dan saya sendiri mendoakan Jamal Dodi agar lekas sembuh, lekas pulih. Tapi sekali lagi ya, semoga bisa bertobat. Kalau dengan sembuhnya Anda malah memperpanjang dosa-dosa Anda, menambah dosa Anda, ya mending gak usah hidup lah. Kan gitu. Sama kayak orang-orang yang beriman. Doanya apa? Kalau sampai ya dia berubah menjadi yang jahat, menjadi orang gak benar, mending Allah cabut nyawanya daripada terlalu lama dia berbuat dosa. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita bisa berubah jadi setan gitu kan. Silap kita berubah jadi setan. Tapi kita minta kalau kita sempat jadi setan, udahlah Allah cabut aja nyawa saya. Daripada saya menambah-nambah daftar dosa saya, membuat berat timbangan dosa saya nanti. Itu sih yang mau saya sampaikan di sini. Jangan lupa teman-teman bantu share agar yang lain tahu channel ini karena kita fokus reaksi di sini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.